Bab 411. Yi Hong berkata dengan suara berat, "Zisan, aku sudah mengatakannya berkali-kali dalam beberapa hari terakhir. Aku ingin menjadi terkenal sebelum bersamamu, itu sebabnya, hanya kau yang ada di hatiku. Kamu tidak menyukaiku lagi." "Tidak, aku menyukaimu. Kalau begitu, kamu harus menaikkannya." "Tidak, saya ingin berkarir." "Lupakan saja, aku akan pergi mencari tuanku untuk memberiku kematian." Yi Hong juga agak gelisah akhir-akhir ini. Awalnya, Zisan baik-baik saja, bahkan ia berjanji padanya. Perlahan-lahan, di malam hari, ia mulai membicarakan masalah ini. Ia menceritakan kebosanannya dan keinginannya untuk punya anak demi kesenangan. "Aku, Yi Hong, adalah orang yang menepati janji." Airnya sudah tumpah. Namun, penolakan yang terus-menerus itu membuat Zisan marah, yang membuat Yi Hong bingung. Awalnya, ia tidak ingin tidur di ranjang yang sama, dan sekarang ia marah ketika mereka tidur di ranjang yang berbeda. Konyol. Sebenarnya, Zisan sangat dekat dengan Tang Wei akhir-akhir ini. Setelah Tang Wei mengungkapkan pengalamannya, Zisan menjadi khawatir, jadi dia dengan panik mencoba mengujinya. Akibatnya, anak bodoh ini memberikan jawaban yang salah. Ini bukan hal yang baik. Lagi pula, Zisan tidak ingin Yi Hong menjadi seperti Wei Chang atau mengikuti jejak Tang Wei dan Sun Fang. Namun, setelah situasi saat ini, masalah itu seharusnya diselesaikan. Di kantor Leisure, Wei Chang menerima laporan dari penyihir kematian dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, semua orang telah dibersihkan." "Baguslah, kau kembali istirahat lebih awal, dewa ini juga mengantuk." Yehua menguap, tampak bosan. Wei Chang tersenyum dan berkata, "Yang mulia, selamat tidur." "Tidur nyenyak." "Haha." Yehua mencibir beberapa kali, bagaimana mungkin bisa tidur nyenyak sementara kedua wanita ini begitu merepotkan. Mereka menimbulkan berbagai macam kekhawatiran. "Jangan biarkan dewa ini khawatir kalau kau punya kemampuan. Jangan sampai wajahmu ditampar." Wei Chang mengerti maksud Yehua. Ia tersenyum canggung, lalu menghilang dari kantor. Berbaring di tempat tidur, Yehua dulu menikmati tidur sendirian. Sekarang, tanpa wanita di pelukannya, rasanya tidak alami. Sebelumnya, mereka biasa berjudi di bar Leisure. Kalau kalian berdua tidak kembali, dewa ini akan menekan kalian. Tianfu, seluruh istana terang benderang malam ini. Sebagai kaisar, Zhu Chengxuan tidak tidur. Ia duduk di singgasana naganya, menunggu kabar. Para menteri di bawah mengharapkan kembalinya Jenderal Wu Ma dengan kemenangan. Fajar tiba, menerangi langit malam. Zhu Chengxuan menyipitkan mata dan menatap langit di luar. Ketika fajar tiba, semua orang menyadari ada masalah, Jenderal Wu Ma belum kembali. "Ying Wei, kau pergilah dan siapkan perlengkapan untuk upacara pengorbanan. Kita hanya bisa mengandalkan Tuan." Mata Zhu Chengxuan memerah, tampak sangat menakutkan. Sepertinya ia bisa mengamuk kapan saja. "Ya," kata Ying Wei dengan hormat, lalu keluar dari aula. Zhu Chengxuan duduk tak bergerak di singgasana dan bergumam, cahaya berdarah itu nyata. Semua orang terdiam setelah mendengar ini. Setelah waktu yang lama, Zhu Chengxuan berdiri dan berjalan keluar aula menuju altar kerajaan. Altar kerajaan terletak di utara istana. Altar ini merupakan ruang terpisah. Ukurannya hampir sama dengan luas seluruh istana. Lagi pula, seorang penguasa tertinggi adalah eksistensi yang mulia. Jika kau tidak berbakti, mengapa penguasa tertinggi akan membantumu? Saat ini, semua dayang di istana dikerahkan untuk membantu karena terlalu banyak hal yang harus dipersiapkan. Zhu Chengxuan tidak ingin pergi ke harem kekaisarannya sekarang, apalagi ke kamar tidur. Ia tahu apa yang akan dipikirkan para selir itu. Beberapa jam telah berlalu, dan semua persembahan telah diatur dengan baik. Ada banyak sekali benda-benda suci di altar, termasuk yang langka. Meskipun jumlahnya sedikit, benda-benda langka itu tetap melambangkan warisan keluarga kerajaan. "Yang mulia, semuanya sudah siap," kata Ying Wei sambil membungkuk. "Kalau begitu, ayo kita mulai." Zhu Chengxuan melangkah maju, mengambil pisau di sampingnya, memotong jarinya, dan membiarkan darahnya menetes. Saat darah keluarga kerajaan mengalir masuk, seluruh altar berubah, dan ukiran rumit di sekitarnya perlahan berubah. Zhu Chengxuan berlutut di atas tikar kaisar dengan tulus, sambil bergumam dalam hatinya. Pola berputar di tanah menyalurkan pola yang lebih kompleks. Cahaya biru terpancar. Cahaya biru ini semakin lama semakin terang, seperti api biru, membuat mata orang-orang bersinar. Engah.
Cahaya biru melesat ke langit. Benda-benda suci di altar lenyap seketika, dan cahaya biru melesat ke awan lalu menghilang. Di dunia yang sempit, seorang pria sedang memainkan kin. Suaranya begitu memabukkan, sementara dua remaja berdiri di belakangnya. Tatapan mereka penuh hormat dan kerinduan. Cahaya biru tiba-tiba turun, dan pria itu berhenti bermain, pergi dan lihatlah. Ya ayah. Pemuda itu menghilang dari tempatnya dalam sekejap, lalu segera kembali, ayah. Semuanya adalah benda-benda suci yang dikirim oleh Tianfu. Sempurna, banyak bahan yang dibutuhkan untuk menempa pedang prasejarah. Pria itu mendesah, terlalu sulit membuat pedang prasejarah. Ayah, sepertinya Tianfu sedang menghadapi masalah, kata pemuda lain dengan suara rendah, seolah ingin pergi dan melihat. Dengan jentikan tangan pria itu, kin aneh itu menghilang, Yier dan Singer, aku akan mengajak kalian jalan-jalan. Terima kasih, ayah. Kedua remaja itu sangat gembira karena akhirnya mereka bisa keluar. Seorang wanita cantik keluar dari ruangan, Hong Tai, mau kemana? Ayo makan. Ibu, ayah akan mengajak kita keluar. Hong Tai menoleh ke arah istrinya, ada sinyal dari keluarga kerajaan Tianfu. Seharusnya ada kecelakaan, aku akan memeriksanya. Butuh 2 atau 3 hari. Karena ini kecelakaan, Yier dan Singer sebaiknya tinggal di rumah. Ibu, kita bukan anak-anak lagi. Hong Yi tersedak mulutnya, sangat tidak berdaya. Di mata ibu, kamu akan selalu menjadi anak kecil, kata Nyonya Hong dengan suara berat. Baiklah, anak-anak sudah besar, jadi saatnya keluar dan melihat dunia. Situasinya mendesak, jadi kita tidak akan makan. Dia meninggalkan dunia kecil ini bersama kedua putranya. Wanita itu menyaksikan suami dan anak-anaknya pergi dengan hati berat, merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Zhu Chengxuan dan Ying Wei berdiri di altar, menunggu kedatangan sang penguasa. Dalam sekejap, 3 orang tiba-tiba muncul di depannya. Hal ini membuat Zhu Chengxuan dan Ying Wei tertegun sejenak, lalu mereka berdua berseru serempak, salam tuanku. Hong Tai mengangkat tangannya dan bertanya dengan ringan, tuan ini sangat sibuk, ada apa? Bab 412. Zhu Chengxuan tak berani berbelit-belit, dan langsung menyampaikan inti persoalannya, yang mulia, putra saya tampaknya telah memprovokasi seorang penguasa. Penguasa itu membunuh semua putra saya, dan berkata bahwa setelah 3 hari, kota kekaisaran akan berlumuran darah, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang overlord begitu bosan. Hong Tai terkekeh. Jelas, dia tampak sedikit tidak percaya. Para overlord semuanya adalah eksistensi yang kuat. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan muncul sama sekali. Selain itu, mereka tidak terlibat dalam perselisihan apapun. Tentu saja, kecuali yang terjadi beberapa tahun lalu. Kerangka mesum itu melakukan sesuatu yang bahkan mereka sendiri pun geram, dan dibalas oleh semua penguasa. Saat itu, ia dan tuannya juga bertarung. Namun, tuannya meninggal dalam perang itu. Namun untungnya kawanan monster pembunuh itu berhasil dibunuh dan dunia pun kembali damai. Yehua dulu punya kekuatan untuk membunuh overlord, dan sekarang kekuatannya telah meningkat berkali-kali lipat. Bahkan jika overlord menyerangnya lagi, kentut pun bisa membunuh mereka. Yang mulia, awalnya saya tidak percaya. Kemarin, jenderal saya membawa 100.000 pasukan untuk menyelidiki, dan dia belum kembali. Zhu Chengxuan menghela napas, putranya yang bodoh telah memprovokasi orang penting seperti itu. Sekarang dia harus membantunya membersihkan pantatnya. Dia tidak setuju, melihat berarti percaya. Katakan padaku, bagaimana kau bisa membuat tuan itu marah? Zhu Chengxuan mengulangi apa yang dikatakan putranya. Ternyata itu untuk darah Nuwa dan Dong Huang. Yier, Singer, apa pendapat kalian tentang ini? Hong Fei meminta kedua putranya untuk mengukur pikiran mereka. Hong Yi berkata dengan hormat, ayah, aku merasa di hadapanmu, tuan itu tidak berharga apapun. Overlord juga dibagi menjadi 9 level. Hong Yi benar, mana ayah tak terbatas. Di seluruh jagat raya, kita tak menemukan siapapun yang kekuatannya setara dengan ayah. Tampaknya kedua remaja ini juga suka menyanjung. Namun, Hong Tai telah lama tersembunyi dari dunia, jadi dia tertawa ketika mendengar sanjungan putranya. Kaisar, jangan khawatir, dewa ini yang berkuasa sekarang. Bahkan para penguasa pun perlu memberiku muka, apalagi muka yang tak dikenal. Hong Tai tampak yakin. Lagi pula, ada perjanjian yang menyatakan bahwa para penguasa tak boleh saling membunuh. Zhu Chengxuan menghela napas lega, karena sang penguasa telah berkata demikian, seharusnya semuanya baik-baik saja.
Yang mulia, makanan dan kamar sudah siap. Yah, sudah lama aku tidak mencicipi masakan Tianfu-mu. Yang mulia, jangan khawatir. Saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik beberapa hari ini. Kaisar, Anda sungguh baik hati. Hong Tai tampak sopan, tetapi tetap saja sikapnya arogan. Hong Yi dan Hong Xing, yang mengikuti di belakang, juga tersenyum sinis. Mereka terlahir untuk mewakili keistimewaan. Karena ayah mereka adalah seorang penguasa, mereka seharusnya dihormati semua orang. Sekalipun pihak lain adalah seorang kaisar, ia harus menghormati mereka. Kau tak mampu menyinggung putra-putra Overlord. Hehe, kata Yehua, kamu main-main dengan wanitanya. Dewa ini akan mengajari Anda dengan baik, apa yang sebenarnya tidak mampu Anda lakukan. 3 hari berlalu dengan cepat. Hari ini Sabtu, dan cuacanya cerah. Sempurna untuk liburan keluarga. Yehua juga berpikir begitu. Sudah lama sejak aku membawa tim untuk melakukan hal-hal besar. Terakhir kali aku pergi ke keluarga Ying dan tidak menikmati kesenangan haus darah itu. Namun, kali ini, kuharap para dewa ini tidak mengecewakanku. Saya juga berharap para dewa ini akan mengundang beberapa pendukung yang kuat. Saya suka kejutan. Dia mengenakan setelan hitam di tempat tidur, mengencangkan dasinya, mengoleskan gel pada rambutnya, lalu menahan rambutnya dan menyisirnya ke belakang. Dia tampak sangat tampan. Menatap bayangannya di cermin, dewa ini masih begitu tampan, cukup membuat orang ketagihan. Ia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Setelah itu, ia membuka pintu kamar tidur dan perlahan menuruni tangga. Lebih dari selusin orang sedang mengobrol di aula. Ketika mendengar langkah kaki, mereka semua berhenti berbicara dan langsung berdiri. Yang mulia, saat Yehua muncul di hadapan semua orang berlutut dan berteriak penuh hormat. Yehua mengangkat tangannya sedikit, dan kekuatan tak terlihat mengangkat semua orang. Ada banyak orang hari ini, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Ada 4 dari 7 dosa mematikan. Wei Chang, Lai Gu, Ye Zizi, Zhu Etian. Dan bawahan mereka, penyihir maut dan Sun Fang, Tang Wei, Yi Ran, Wen Xia, Bai Xiaozhen, Zisan, serta saudara merah dan hijau. Kedua pelayan Zhu Etian tidak datang karena mereka masih orang biasa. Namun, Zhu Etian justru menyukai mereka seperti ini karena orang biasa tidak tahan lama, lalu mereka memohon belas kasihan dengan segala cara. Zhu Etian menemukan kegembiraan dalam permohonan mereka. Tentu saja, ada King Yutong di antara kerumunan yang begitu gembira hingga dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Ada acara besar hari ini, dan kakak iparku akan bersikap tenang lagi. Kakakku pasti akan merindukan momen itu. Kali ini, menambahkan Yehua, jumlahnya mencapai 15, yang membuat Yehua sangat senang. Lagi pula, 7 dosa mematikan sebelumnya hanya melibatkan 8 orang, termasuk dia. Akan ada lebih banyak orang di masa mendatang. Melihat bawahannya, Yehua menjentikkan puntung rokok, dan berkata dengan suara berat, hari ini, dewa ini hanya punya satu permintaan. Itu berarti mengerahkan segenap upaya. Senyum licik tersungging di sudut mulut semua orang, bahkan Zisan pun tak berbeda. Ada kabut hitam Wei Chang di tubuhnya, yang akan membuat orang haus darah dan kecanduan membunuh. Ayo pergi, teriak Yehua dingin, dan ke-15 orang itu langsung menghilang dari bar. Saat itu, di kota Kekaisaran Tianfu, jalanan dan gang-gang kosong melompong, bagaikan kota mati. Seluruh kota tampak waspada, meskipun mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka yakin sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Di luar gerbang kota Kekaisaran, Kaisar memanggil sejuta prajurit. Mereka berdiri di padang rumput terbuka, menunggu kedatangan musuh. Mereka semua ingin melindungi tanah air mereka. Para prajurit menunggangi berbagai binatang purba tingkat tinggi, beberapa di antaranya terbang di angkasa. Ada naga-naga sepanjang ratusan meter dengan sayap raksasa. Beberapa kepala tampak menutupi langit di atas kota Kekaisaran. Ada juga banyak orang di pasukan yang mengenakan berbagai macam jubah. Mereka adalah para leluhur dari semua sekte di Tianfu. Meskipun mereka belum mencapai tingkat penguasa tertinggi, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Zhu Chengxuan dan Hong Tai berdiri di tembok kota, menonton, dan menunggu. Apakah orang-orang itu terlalu takut untuk datang? Hong Xing tiba-tiba tertawa. Hong Yi di samping juga mengangguk. Dalam pertempuran seperti itu, bahkan jika seorang overlord datang, dia harus memberinya 3 bagian wajah. Hong Tai terkekeh pelan, jika mereka berani datang, maka dewa ini pasti mengagumi mereka.
Kata-kata Hong Tai jatuh, dan 15 sosok tiba-tiba muncul di ruang terbuka di depan mereka. Bab 413. Zhu Chengxuan dan Hong Tai saling berpandangan, begitu pula guru surgawi dan yang lainnya di sebelahnya. Mereka benar-benar datang. Haha, hampir tidak ada orang. Mereka tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi kita. Hong Yi tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak merasa takut. Bukan hanya Hong Yi yang berpikiran seperti ini, yang lain pun demikian. Hong Xing memandang kelompok itu dan berkata dengan nada meremehkan, mereka lebih banyak perempuan daripada laki-laki, dan ada juga seorang gadis kecil. Tim macam apa ini? Apa ini lelucon? Tapi wanita-wanita ini sangat cantik, sela Hong Yi, yang membuat orang-orang di sekitarnya meliriknya. Mereka memang cantik. Yang mulia, wanita yang tampaknya adalah selir Pangeran Hou itu, Si San. Che Hongliang menatap Si San dan berbisik di telinga Kaisar. Zhu Chengxuan berkata dengan dingin, tidak peduli siapapun itu, orang-orang yang berdiri di depan adalah musuh. Yang mulia, apa pendapat Anda? Tanya Zhu Chengxuan dengan hormat. Hong Tai mengira seseorang yang hebat akan datang, tetapi ternyata hanya ada sedikit garis bawah. Dia bahkan tidak menemukan overload di sana. Lagi pula, dia sudah melihat 70 hingga 80% dari semua overload. Meskipun dia belum melihat sisanya, mereka jelas tidak seperti kelompok ini. Sikap malas, sama sekali tidak seperti seorang master. Terutama pria di depan yang sedang merokok. Kok bisa-bisanya dia begitu tidak sopan? Kaisar, jangan khawatirkan orang-orang ini. Aku bahkan tidak perlu bertindak karena mereka hanya akan takut. Wajar bagi Hong Tai untuk merasa seperti ini karena ia tidak merasakan aura orang-orang ini. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kelompok orang ini semuanya bejat, lebih tinggi derajatnya dari dia, dan yang kedua, mereka menyembunyikan auranya dengan cara-cara yang mengagetkan. Yang pertama mustahil. Bagaimana mungkin 15 orang ini lebih kuat darinya? Jadi, yang kedua, sebuah metode cerdik digunakan untuk menyembunyikan aura mereka. Mendengar kata-kata Tuan Besar, Zhu Chengxuan merasa lega, tetapi dia masih bertanya, Yang mulia, mereka memiliki 3 sikun. Itu hanya sikun, tidak ada yang perlu ditakutkan. Zhu Chengxuan akhirnya merasa lega, tetapi guru surgawi di sisinya khawatir. Segalanya tidak sesederhana itu. Ketika Hong Tai menatap Ye Zizi, tatapannya agak aneh, dan ia merasa pernah melihat gadis kecil ini sebelumnya. Gadis itu tampak sangat mirip, tetapi penampilannya berbeda. Aku terlalu banyak berpikir. Kelompok orang itu semuanya sudah terbunuh beberapa tahun yang lalu. Bagaimana mungkin mereka muncul lagi? Ye Zizi memang sedikit berbeda dari sebelumnya, terutama dari segi penampilan. Hari ini, Ye Zizi mengenakan pakaian lolita yang imut, rok rendah hitam kecil, stoking jala, dan sepatu kulit anak-anak kecil. Rambutnya diikat pita besar. Ia memancarkan aura lolita. Dengan tas kecil di tangannya, rasanya ia datang bukan untuk berkelahi, melainkan untuk berbelanja. Karena gaun inilah Hong Tai menghilangkan keraguannya. Ia hanya berpikir gadis itu mirip. Jika Ye Zizi tetap mempertahankan bentuk tubuhnya yang dulu, Hong Tai ini tidak akan berkata sepatah kata pun dan akan lari seperti anjing liar. Posisi di pihak Ye Hua sangat teratur. Tentu saja, adik iparnya, King Yutong, akan berdiri di samping kakak iparnya. Berikutnya adalah 4 dari 7 dosa mematikan, lalu yang lainnya. Semua orang tahu hari ini adalah hari besar, jadi pemilihan pakaian harus ekstra hati-hati. Lagi pula, kita tidak boleh kehilangan muka. Pria mengenakan jas dan sepatu kulit, sementara wanita mengenakan gaun serba warna yang berbentuk V dalam, tanpa punggung, dan tanpa tali. Mereka semua tampaknya pergi ke pesta dansa, bukannya membantai kota kekaisaran. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa semua orang sangat santai. Banyak sekali orangnya, gumam Ye Hua sambil menatap jutaan prajurit di depannya. Sudah lama aku tidak melihat pemandangan seperti ini. Aku sangat merindukannya. Yang mulia, apakah Anda ingin bertindak sekarang? Bisik Wei Chang. Ye Hua merokok dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, kita akan bersenang-senang hari ini. Meskipun mereka masih punya harapan, dewa ini akan menganugerahkan keputusasaan kepada mereka. Dulu, mereka membunuh tanpa bicara. Sederhana dan lugas. Namun, mereka kehilangan banyak hiburan. Misalnya, ketika mereka mengira akan menang, mereka menamparkan wajah mereka lagi. Keputusasaan semacam itu jauh lebih menghibur daripada yang sebelumnya. Lai Gu bertanya dengan rasa ingin tahu, harapan apa?
Jue Tian berkata dengan enteng, mereka sekarang berpikir bahwa jumlah kita sedikit dan mereka dapat dengan mudah mengalahkan kita. Ye Hua tertegun sejenak. Benarkah? Dewa ini sedang memikirkan hal lain sekarang, tapi aku tidak menyangka Jue Tian akan melihat niatku. Bagus, bagus. Biarkan mereka merasakan gelombang keputusasaan dulu. Mulut Ye Hua sedikit melengkung, dan rokok di tangannya menyala. Separuh sisa rokok itu berterbangan ke udara, lalu mengeluarkan suara teredam, seperti petasan yang meledak. Percikan api berhamburan di udara, dan semua orang mendongak, bertanya-tanya mengenai niat pihak lain. Orang ini pandai berpura-pura. Hong Yi menyeringai pelan. Berpura-pura kuat di depan ayahku benar-benar merendahkan diri. Hong Xing mencibir, dasar orang-orang bodoh. Namun, Hong Tai tampak jauh lebih tenang, dengan tatapan mata yang ceria, mirip seperti sedang menonton pertunjukan badut. Zhu Chengxuan juga tampak terjangkit perasaan rileks seperti itu, tanpa tekanan sama sekali. Ia menonton dengan sikap mengapresiasi pertunjukan. Bukan hanya mereka, semua orang di kota itu sama, begitu pula jutaan pahlawan, dan tentu saja para patriark sekte utama. Mereka hanya gerombolan. Panggilan yang mulia kepada kita hanya buang-buang waktu. Ya, perintahkan saja untuk membunuhnya. Mungkin mereka ingin melihat ekspresi terkejut pihak lain. Ya, mereka pikir mereka orang hebat, tapi ternyata di hadapan sang penguasa, mereka bukan apa-apa. Lihatlah binatang-binatang purba di pihak kita, naga-naga raksasa di langit. Apa yang mereka miliki? Hanya beberapa wanita cantik untuk mendukung pemandangan itu. Itu membuatku tertawa. Dilihat dari situasi saat ini, momentum Ye Hua memang lebih rendah daripada lawannya. Lagi pula, barisan di sini sangat kuat, bahkan jika seorang overlord datang, dia harus memberikan 3 bagian muka. Tepat ketika semua orang sedang mengolok-olok mereka, tiba-tiba datang energi yang dahsyat dan tak terbatas, menyinari semua orang. Siapa ini? Ia melepaskan paksaan yang begitu kuat sebelum muncul. Hong Tai menatap cakrawala, merasakan aura ganas itu. Ia tampak terkejut, tetapi tidak sampai takut. Tentu saja, dia adalah seorang penguasa yang kuat, tetapi yang lain berbeda. Tekanan ini bagaikan gunung yang menindih punggung mereka, membuat mereka sesak napas hingga pingsan. Bab 414. Bahkan para dewa pun panik terhadap spesies yang tidak diketahui, belum lagi spesies yang tidak diketahui yang memiliki tekanan yang begitu kuat. Cukup membuat kulit kepala mati rasa. Yang mulia, apa-apaan ini? Zhu Chengxuan kehilangan ketenangannya barusan, dan wajahnya menunjukkan kegugupan. Gelombang tekanan membuat orang-orang terengah-engah. Hong Tai berkata dengan acuh tak acuh, itu pasti sejenis makhluk yang kuat. Hong Yi dan Hong Xing yang berdiri di belakang tampak biasa saja. Lagi pula, mereka adalah anak-anak overlord, terlahir seolah tak ada yang bisa membuat mereka takut di dunia ini. Semacam makhluk. Zhu Chengxuan bergumam. Mata sang guru surgawi yang sedikit menyipit tiba-tiba melebar. Situasi ini sepertinya tertulis di sebuah buku kuno. Kemunculan makhluk seperti itu akan membawa kehancuran. Itu adalah binatang raksasa dari Great Desolate. Naga api kegelapan. Begitu naga ini muncul, tidak akan ada kehidupan yang lahir. Ini pasti naga api kegelapan, kata Celestial Master dengan suara berat. Wajah Zhu Chengxuan berubah drastis setelah mendengar ini. Naga api ini seharusnya tidak muncul di wilayah Tianfu. Guru surgawi, apakah Anda salah? Tanya Zhu Chengxuan. Mustahil. Celestial Master menggelengkan kepalanya. Buku kuno itu tidak salah. Inilah karakteristik naga api hitam. Zhu Chengxuan menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya kepada sang penguasa, Yang mulia, ini naga api hitam. Dewa ini tentu pernah mendengar tentang naga api kegelapan. Naga itu adalah penguasa alam Desolate Agung. Tapi tenang saja, aku bisa mengatasinya, kata Hong Tai dengan sangat tenang, tetapi hatinya agak berat. Karena pihak lain benar-benar bisa memanggil naga api kegelapan. Sungguh tak masuk akal, binatang buas punya harga diri. Bagaimana mungkin mereka menundukkan kepala dan menuruti perintah orang lain? Kecuali kalau itu bukan naga api kegelapan. Suhu udara berangsur-angsur meningkat, dan dahi semua orang meneteskan keringat. Belum lagi jutaan pahlawan di bawah sana. Baju zirah mereka sudah basah oleh keringat, bahkan sampai membasahi pedang di tangan mereka, menetes ke tanah, memercikkan debu halus. Tiba-tiba, 3 titik hitam muncul di langit. Kelihatannya kecil seperti nyamuk, tetapi semua orang yakin bahwa tekanan mengerikan ini berasal dari 3 titik hitam itu. Saat titik hitam itu semakin dekat,
semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Kepala Celestial Master sudah berdengung, itu benar-benar naga api hitam, dan ada 3. Zhu Chengxuan menatap Yang Mulia, bisakah Anda menangani 3 naga api hitam? Omong kosong. Jangankan 3, bahkan jika ada 30 naga, mereka akan ditebas di bawah pedang ayahku. Hong Yi, yang berdiri di belakangnya, berbicara mewakili ayahnya. Kaisar ini benar-benar tidak tahu apa-apa, dia meragukan kekuatan ayahku. Hong Xing malah semakin meremehkan, bukankah cuma 3 naga? Ayahku bisa memotongnya jadi saus daging dalam hitungan menit. Benar, ayah. Hong Tai tersenyum percaya diri, wajar saja, meskipun naga api kegelapan kuat, di mata ayahmu, itu bukan apa-apa. Hong Yi dan Hong Xing tampak puas setelah mendengar ini. Kalian ayam pedas sudah ditakuti oleh ketiga naga itu, tunggu ayah menunjukkan apa itu kekuatan. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, Hong Tai tampak sangat serius. Ia bersikap tenang saat itu. Dan kedua anak ini juga tidak jujur tentang kekuatannya. Tapi itu wajar, mereka dimanja dan dibesarkan dengan anggapan bahwa ayah mereka tak terkalahkan. Namun, ada banyak spesies yang bahkan para penguasa agung pun tak mampu ganggu. Seperti yang Hong Tai katakan tadi, ia bisa mengusir 1 naga, tapi sekarang ada 3 naga. Tidak ada ketegangan sama sekali, tetapi Hong Tai tidak gentar. Jika orang-orang di sisi lain tahu bahwa seorang Overlord sedang menjaga mereka, mereka tidak akan berani menyerang. Para Overlord dilindungi oleh perjanjian. Mereka tidak boleh saling membunuh, kalau tidak, mereka akan menjadi musuh semua orang. Dengan pendukung yang kuat, Hong Tai tidak takut sama sekali. Tapi omong kosong ini sudah terlanjur terbongkar. Bagaimana aku harus menghadapi ketiga naga itu? Kalau aku tahu, aku tidak akan membawa mereka. Aku hanya membuat masalah untuk diriku sendiri. Saat ketiga naga api hitam mendekat, udara tampak mendidih. Tempat yang dilewati ketiga naga api itu langsung berubah menjadi bumi hangus. Setiap kali mereka mengepakkan sayap, tanah berubah menjadi lautan api, dan bahkan retakan besar pun muncul di permukaan. Sepanjang perjalanan, mereka juga melewati 2 kota dan 1 sekte, yang sekarang sudah sunyi. Semua itu terjadi hanya karena kepakan sayap mereka. Sungguh tak pernah terdengar. Mengaum, ketiga naga itu meraung bersama, menyebabkan langit hancur berkeping-keping. Dunia berubah menjadi merah tua. Bagaimana mungkin jutaan pahlawan mampu bertahan menghadapi auman seperti itu? Gendang telinga mereka pecah dan kulit mereka terbakar. Kaki mereka tiba-tiba mati rasa. Akan tetapi, auman naga ini hanya untuk memberi salam kepada Sang Maharaja. Terjemahan Kekaisaran, bawahan Anda ada di sini untuk melayani Anda. Saat naga api hitam memasuki tempat tersebut, api di tubuh mereka tersedot ke dalam kulit mereka. Ketiga naga itu tampak persis sama. Sisik mereka bagaikan magma baja, mirip darah, sementara pupil mereka bagaikan matahari yang menyala-nyala, memandang rendah orang-orang biasa. Sayap mereka yang berwarna merah darah terbentang, mencapai panjang 1 kilometer. Ketiga naga itu seakan menutupi seluruh langit. Melihat naga raksasa di sisi mereka lagi, mereka tampak agak kecil sekarang. Binatang-binatang purba itu merasakan napas para naga api kegelapan dan menundukkan kepala mereka untuk menyerah. Yang di udara langsung jatuh, tergeletak di tanah tak bergerak. Bahkan jika tuan mereka menegur mereka, mereka tidak bergerak sama sekali. Hanya ada sedikit reaksi, yaitu seluruh tubuhnya gemetar. Semua orang di kota itu memandang naga besar di depan mereka dan kehilangan kata-kata. Bahkan Hong Yi dan Hong Xing yang selalu sombong pun terkejut melihat tubuh para naga api hitam. Ini pertama kalinya mereka melihat naga sebesar ini. Jika mereka bisa menunggangi punggung mereka, naga itu pasti akan begitu agung dan kuat. Ketiga naga itu mendarat perlahan, menimbulkan kepulan debu. Semua orang merasa terancam. Sepertinya inilah kekuatan utama lawan. Tidak ada peluang untuk menang, dan mereka hanya bisa mengandalkan sang penguasa. Hong Tai juga berpikir sama. Ini mungkin kekuatan penuh pihak lawan. Bagus sekali. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketiga naga raksasa itu saling berpelukan, dan ekor mereka menyilang di atas kepala, membentuk panggung. Yehua dan yang lainnya langsung muncul di sana. Saat ini, mereka benar-benar merendahkan diri, mengabaikan seluruh kota kekaisaran dan para dewa yang tercela. Yehua mengeluarkan kursi kayu biasa, duduk perlahan di atasnya, menyalakan sebatang rokok, dan berkata keras-keras. Kamu tidak perlu gugup, ini hanya bantal untuk dewa ini.
Bab 415. Itu tidak akan menyakitimu. Semua orang terdiam. Bukankah itu akan menyakiti siapapun? Anda bicara omong kosong dengan wajah datar. Orang-orang berpikir demikian dalam hati, tak berani mengatakannya secara langsung. Pemandangan di depan mereka terjadi sekali dalam 10.000 tahun. Naga api kegelapan saling berpelukan dengan cakar mereka yang mencengkeram erat tubuh naga lainnya. Seberapa tajam cakar naga api kegelapan? Semua orang terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Mereka tak punya kata-kata untuk menggambarkan situasi saat ini. Siapakah mereka? Hong Tai terkekeh pelan. Ia mengira pihak lain akan menyerang langsung, tetapi ternyata ia sama sekali tidak punya rencana seperti itu. Mereka sepertinya tahu tentang keberadaan ayahnya, sehingga tidak berani bertindak gegabah. Ayah, gengsimu membuat mereka takut. Hong Yi tersenyum percaya diri. Selain terkejut, ia juga merasa beruntung terlahir di keluarga Overlord. Hong Tai berkata dengan ringan, dewa ini secara alami dapat menenangkan mereka. Kaisar, Anda harus tenang sekarang. Baiklah, Zhu Chengxuan kini menaruh semua harapannya pada sang penguasa. Sepertinya pihak lain masih mengukurnya. Kalau tidak, mengapa makhluk sekuat itu tidak menyerang, malah melakukan ini? Kalau saja Yehua tahu pikirannya, dia akan berkata, kau tahu apa-apa. Tahukah kamu apa itu gaya? Kau berdiri di tembok kota, sementara dewa ini duduk di atas naga. Sebuah celah langsung terbentuk. Sebenarnya, mereka hanyalah makhluk kecil, tapi aku menghargai wajah-wajah dewa yang mengejutkan ini. Hatiku jadi tenang. Pendekatan sebelumnya salah total. Setiap kali saya menyerang, saya bisa melakukan ini, sehingga meningkatkan status saya. Saat membayangkan berdiri di atas Leigus sebelumnya, Yehua merasa tidak enak. Satu kerangka berdiri di atas kerangka lainnya. Pemandangan itu benar-benar agak menjengkelkan. Itu semua adalah sejarah kelam dan harus dihapus. King Yutong berdiri di samping kakak iparnya. Ia merasa jauh lebih baik daripada terakhir kali ia pergi ke keluarga Ying. Para dewa tingkat tinggi ini semuanya adalah karakter pengecut. Kakak iparnya secara acak membawa 3 naga untuk menekan kesombongan lawan. Namun, tujuan memanggil 3 naga itu hanya untuk membangun panggung yang tinggi, yang tampaknya sangat keren. Seperti yang kuduga dari kakak iparku, yang punya sindrom shock keren setelah merokok. Adikku dan Baizi benar-benar bodoh, mereka melewatkan adegan ini 2 kali berturut-turut. Kalau mereka di sini, mereka bisa berbuat apa saja. Tapi, mereka tidak terbiasa dengan temperamen kakak ipar. Kalian selalu menentangnya. Bayi ini jauh lebih pintar, dan aku sangat menyayangi kakak iparku. Muah, kakak iparmu akan memukul pantatmu. Diperkirakan Yehua sekarang meminta King Yutong untuk datang dan tidur, dan King Yutong akan pergi dalam hitungan detik. Dalam kata-kata King Yutong, memeluk paha kakak iparnya seumur hidup saja sudah cukup. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Ketika sistem King Yutong melihat pemandangan seperti itu, ia pun menjadi mabuk. Sistem ini dapat bertindak keren di dunia sistem seumur hidup. 7 dosa mematikan itu tidak terbiasa, tetapi perasaannya berbeda dari sebelumnya. Tang Wei, Sun Fang, dan 3 bintang besar lainnya juga terkejut, tetapi mereka segera menguasai diri. Namun, saudara-saudara hijau dan merah itu terkejut. Pemandangan itu begitu ajaib hingga terasa seperti mimpi. Wajar jika 2 bersaudara memiliki pemikiran seperti itu. Beberapa hal perlu dicerna secara perlahan. Menghadapi situasi sebesar itu membuat mereka sedikit tak terkendali. Yehua juga punya rencana dalam hal ini. Membiarkan para pendatang baru ini memahami dunia akan sangat membantu di masa depan. Zisan di tim tampak tenang, tetapi hatinya sangat gembira. Orang-orang di bawahnya adalah keluarga kerajaan yang dulu ia hormati, dan bahkan tak akan berani mengangkat kepalanya di hadapan mereka. Ia dipaksa masuk ke harem oleh Hou Suelin. Bagi seorang wanita, ini adalah hal yang paling menyedihkan. Menyinggung keluarga kerajaan sama saja dengan bunuh diri. Namun, keluarga kerajaan yang dulu acuh tak acuh kini menatap dengan gemetar. Perasaan ini tak tertandingi. Diam-diam ia melirik Yehua yang sedang duduk di kursi kayu. Semua ini berkat pria ini. Di hati Zisan, Yehua adalah sosok yang kompleks. Terkadang ia tampak peduli pada bawahannya, tetapi cara ia merawat orang lain sungguh aneh. Sama seperti Zisan dan Yi Hong, berbagai ancaman, lalu berbagai momen mengharukan, yang akhirnya membuat mereka bersama. Kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya Yehua Sang sudah membuat pengaturan. Ia dan Yi Hong memegang kendali penuh atas dirinya.
Ia benar-benar pria yang baik sekaligus jahat. Untungnya, dia tidak menyukainya. Sangat sulit bergaul dengan pria seperti itu, dan dia sangat mengagumi kedua wanita itu. Yi Hong lebih baik untuknya. Meskipun agak konyol, setidaknya dia tulus dan merawatnya dengan segala cara. Itu sudah cukup. Ups, Yehua tiba-tiba teringat sesuatu dan menepuk sandaran tangan. Hal ini membuat hati bawahannya mencelos. Mereka segera membungkuk dan meminta maaf. Langkah ini membuat orang-orang di bawah tercengang. Bagaimana situasinya? Ayah, lihat wajah mereka yang penuh ketakutan, kata Hong Xing dengan suara rendah. Adegan ini membuat orang-orang tertawa. Hong Yi tersenyum dan berkata, mereka pasti ditakuti oleh ayah. Hong Tai terdiam, pria yang duduk tadi sepertinya baru saja mengatakan sesuatu, dan kemudian orang-orang di sebelahnya sangat ketakutan. Ini menjelaskan satu hal. Bawahannya sangat takut padanya atau sangat hormat padanya. Sebenarnya, keduanya. Yehua mendesah pelan, aku lupa membawa ahli ke sini. Hari ini kesempatan langka. Dia ingin melatih bawahannya, tetapi dia lupa melatih anaknya. Ahli hampir berusia 3 tahun. Sekarang, saatnya mengajarinya. Yang mulia, bawahan Anda boleh pergi dan mengambil sedikit kehormatan, kata Wei Chang dengan hormat, dan orang-orang di sebelahnya menghela napas lega. Yehua mengerutkan kening dan tampak mempertimbangkan apakah akan melakukannya atau tidak. Jue Tian berkata dengan hormat, Yang mulia, Anda akan menjemput anak Anda. Ini karena cinta seorang ayah kepada anaknya. Bukan berarti Anda mengakui kekalahan. Itu wajar, lagi pula, Yang mulia sudah lama tidak melihat kehormatan. Beliau pasti juga merindukanmu, Wei Chang membujuk dengan lembut. Pasangan yang bertengkar adalah hal terburuk bagi anak-anak mereka. Yehua juga sangat merindukan ahli. Sudah lebih dari sebulan mereka tidak bertemu, dan itu semua karena dua wanita bodoh itu. Wei Chang, ketika kamu pergi menjemput anak itu, kamu bilang dewa ini menginginkan anak itu, dan akan mengirimnya kembali dalam waktu seminggu. Untuk memberi pelajaran kepada putrinya, Yehua pun berinisiatif untuk meminta anak itu. Ya, bab 416. Bicaralah dengan hati-hati, desak Yehua. Semua orang tersenyum. Yang mulia memang tajam, tapi berhati lembut. Malah, mereka sempat takut sesaat. Hilangnya Wei Chang membuat orang-orang di seberang agak bingung. Mengapa dia tiba-tiba pergi, dan apa yang akan dia lakukan? Dia ketakutan. Hong Yi mencibir. Bahkan sebelum perkelahian dimulai, mereka sudah menakuti satu orang. Hong Xing tersenyum dan berkata, kupikir semua orang akan takut. Oke, kalian berdua kurangi bicara dan perbanyak mengamati. Hong Tai menegur kedua anak itu seperti ibu mereka. Manja, tidak ada visi sama sekali. Bukan berarti pihak lain berencana pergi, mereka jelas sedang mempersiapkan sesuatu. Saat ayah mereka tiba-tiba marah, Hong Yi dan Hong Xing tidak berani mengatakan apapun. Kaisar, biarkan pasukanmu mundur dulu. Mereka tidak akan cukup untuk melawan musuh, kata Hong Tai ringan. Lawan memiliki kekuatan setara dengannya, dan pasukannya tidak berguna. Zhu Chengxuan juga berpikiran sama, tetapi dia tidak berani menarik pasukan tanpa perintah dari penguasa, jika tidak, akan menimbulkan kesalahpahaman. Yehua menyaksikan pasukan lawan mundur dan tidak berkata apa-apa. Masalah itu akan diselesaikan nanti. Untuk saat ini, pasukan utama mereka harus dihancurkan terlebih dahulu. Ada overload juga di sini. Waktunya balas dendam. Semoga beruntung. Alam tanpa kekosongan. Sang ratu telah pindah. Puncaknya terbakar habis oleh putrinya, yang membuat Dong Huang Baizi marah dan tak berdaya. Hanya satu puncak lagi yang dapat dipilih sebagai istana, dan pekerjaan rekonstruksi masih berlangsung. Dua insiden mengerikan telah terjadi dalam 2 bulan terakhir yang membuat Dong Huang Baizi sangat tertekan. Kalau dipikir-pikir, dulu dia aman dan tentram di alam tanpa kekosongan. Sejak bertemu Yehua lagi, hal-hal buruk terus terjadi. Dia sungguh sial. Di halaman lain, King Ya dan Dong Huang Baizi sedang beristirahat di paviliun. Mereka sibuk akhir-akhir ini. Akhirnya mereka bisa beristirahat setelah sekian lama. Dong Huang Li bersembunyi tak jauh dari sana, diam-diam mengamati wajah ibunya, menyadari bahwa ibunya telah berbuat jahat. Dong Huang Li ketakutan setengah mati, takut ibunya akan menamparnya. King Ya menyesap tehnya dan berkata pelan, Baizi, ahli masih muda. Jangan salahkan dia. Dia hampir 3 tahun. Masih kecil. Jangan khawatirkan dia. Aku akan membuatnya mengerti kesalahannya. Kedepannya,
Tidak akan ada kekacauan seperti ini, kata Dong Huang Baizi dengan marah karena kepribadian putrinya berubah setelah mengikuti Ye Hua. Dulu dia anak yang berperilaku baik, tapi sekarang yang dia tahu hanya berkelahi. King Ye tertawa terbahak-bahak, kau harus menyalahkan Ye Hua. Dialah yang mengajarinya tanpa pandang bulu. Aku juga ingin menyalahkannya, tapi dia tidak mau datang. Dong Huang Baizi menahan mulutnya. Kau bisa kembali dan mengakui kesalahanmu. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. King Ye melirik Dong Huang Baizi, lalu mengacak-acak rambutnya, aku tidak akan kembali dan mengakui kesalahanku. Kalau begitu aku juga tidak akan kembali. King Ye tak berdaya setelah mendengar ini. Ia tersenyum dan menyentuh perutnya yang membuncit. Rasanya nyaman. Meskipun Ye Hua tidak di sisinya, setidaknya putranya ada di sisinya. Biu, sosok Wei Chang muncul. Halo, Nyonya Bos. Wei Chang membungkuk sedikit. Melihat Wei Chang tiba-tiba muncul, King Ye dan Dong Huang Baizi sangat gembira. Pasti Ye Hua ingin menyelamatkan mukanya. Dia tidak datang. Sebaliknya, biarkan bawahannya datang. Lalu apakah mereka menyetujuinya? Tidak ada ketulusan sama sekali. Dong Huang Li, yang bersembunyi di samping, juga sangat gembira. Ia merasa Paman Wei datang bukan untuk menjemput Mama, melainkan untuk menjemputnya. Cepat jemput ahli, kalau tidak ahli akan dibunuh Mama. Wei Chang, ada apa? Tanya King Ye dengan wajah tegas, berpura-pura bertanya apakah dia ingin turun selangkah. Wei Chang tersenyum tipis dan berkata, Nyonya Bos, Bos sangat merindukanmu. Wei Chang, dewa ini ingin membunuhmu. Kapan dewa ini mengatakan hal seperti itu? Faktanya, Wei Chang mengikuti instruksi Ye Hua dan mengucapkan kata-katanya dengan hati-hati. Benar saja, setelah mendengar pikiran suaminya, wajah cantik King Ye dan Dong Huang Baizi berangsur-angsur rileks, dengan sedikit rona merah. Ye Hua, kamu terlalu tidak tahu malu untuk membiarkan bawahanmu menyampaikan kata-kata seperti itu. Melihat wajah kedua nyonya itu, Wei Chang merasa persiapannya hampir selesai, tapi dia lebih merindukan anak itu. King Ye, Dong Huang Baizi, dia jelas-jelas ada di sini untuk membawa anak itu kembali, bukan mereka. Perasaan baik yang baru saja tumbuh telah hilang. Paman Wei, ahli juga ingin ayah, Dong Huang Li tahu ayahnya pasti merindukannya. Ia langsung berlari keluar dan melompat ke tubuh Wei Chang, bahkan berbisik, Paman Wei, bawa ahli pergi. Mama akhir-akhir ini sangat marah. Melihat reaksi putrinya, Dong Huang Baizi menghela napas. Dua bos wanita, kata bos, dia akan bermain dengan ahli selama seminggu, lalu mengirimnya kembali. Wei Chang menjelaskan dan mendapati bahwa bos wanita, yang tadinya kemerahan, bersikap dingin dan kaku. Perubahan kepribadian mereka terlalu cepat. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? King Ye tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, ahli adalah anak Dong Huang Baizi. Kemarahan itu masalah lain, tapi Ye Hua sudah lama tidak bertemu anak itu. Mereka bahkan sibuk di alam tanpa kekosongan, jadi dia tidak bisa menjaganya sendiri. Ye Hua yang membawanya akan menjadi yang terbaik. Baiklah kalau begitu, kata Dong Huang Baizi ringan. Wei Chang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Nyonya Bos. Dengan pengawasan dari bos, tidak akan terjadi apa-apa. Dong Huang Li mengangguk dengan tegas. Dong Huang Baizi mengangguk tak berdaya. Nyonya, apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Tanya Wei Chang, merasa perlu menyampaikan isi hatinya. King Ye berkata dengan ringan, tidak. Dong Huang Baizi mengatakan hal yang sama, tidak. Baiklah, kalau begitu bawahan akan kembali dulu. Setelah berbicara, Wei Chang menghilang bersama Dong Huang Li. Kedua wanita itu mendesah pada saat yang sama. Hanya butuh beberapa menit bagi Wei Chang untuk kembali. Dong Huang Li tidak terlalu memperhatikan sekelilingnya. Matanya tertuju pada ayahnya, jadi ia bergegas menghampiri dan berteriak manis, ayah. Setelah berbicara, dia mencium pipi ayahnya untuk mengungkapkan cintanya. Sambil menggendong putrinya, Ye Hua menyadari putrinya telah tumbuh sedikit lebih tinggi dan lebih berat, tetapi ia tetap manis. Ye Hua menunjukkan senyum bak seorang ayah, ahli, apakah kamu mendengarkan ibumu selama ini? Yah, ahli sudah berperilaku sangat baik selama ini. Aku tidak merepotkan mama. Ia menambahkan kalimat lain, hanya dua puncak yang membara. Ye Hua meremas si kecil, dan berkata, hari ini ayah akan membawa ahli ke kelas. Ahli paling suka kelas. Setelah berbicara, ia mulai melihat sekeliling dan mendapati ayahnya dikelilingi oleh kenalan-kenalannya.
Ia menyapa mereka dengan manis, tetapi ketika melihat para dewa di bawah, mulutnya yang kecil berbentuk seperti angka 0. Pemandangan yang sungguh spektakuler. Bab 417. Ahli masih linglung. Yehua bertanya dengan ringan, sikap macam apa yang mereka miliki. Wei Chang berhenti sejenak dan berkata dengan suara rendah, mereka memintaku untuk menyampaikan kepadamu bahwa mereka sangat merindukanmu. Jika King Ya dan Dong Huang Baizi mendengar ini, mereka pasti akan mengamuk. Kapan mereka bilang begitu? Wei Chang, kamu harus jelasin ke aku. Mendengar ini, Yehua sangat gembira. Karena kau sudah bilang begitu, kembalilah dan tundukkan kepalamu untuk mengakui kesalahanmu. Maka dewa ini akan memaafkanmu. Dong Huangli tersadar dan berpikir bahwa Paman Wei sangat cerdas. Ya, Mama kangen Papa. Mereka memanggil namamu dalam mimpi. Dong Huangli tidak berbohong, mereka memang memanggil namanya, tapi tidak dengan mesra, tapi Yehua, dasar brengsek. Hahaha, Yehua tiba-tiba tertawa riang, membuat para dewa di bawah bingung. Kenapa dia begitu bahagia? Apa dia gila? Bahkan mereka sempat dibuat bingung dengan hilangnya lelaki itu secara tiba-tiba, lalu muncul kembali sambil menggendong seorang anak. Begitu anak itu muncul, lelaki itu menjadi sangat gembira, sepertinya anak ini sangat penting baginya. Ayah, anak ini seharusnya menjadi kelemahannya, kata Hong Xing keras-keras. Kalau anak ini tertangkap, mereka tidak akan berani berbuat apa-apa, kata Hong Yi. Bahkan, keduanya mengemukakan pandangan dan gagasannya, dengan harapan agar sang ayah merasa lega. Namun, Hong Tai tidak memuji mereka. Ayah, siapa mereka? Dong Huangli melompat dari gendongan ayahnya dan berdiri di samping panggung yang dibangun oleh ekor naga. Melihat ke bawah, kakinya terasa mati rasa. Yehua pun berdiri perlahan, dan berkata dengan ringan, mereka adalah orang-orang yang menindas ahli dan mama. Apakah mereka orang-orang yang datang beberapa hari yang lalu? Tanya Dong Huangli penasaran. Yehua mengangguk. Dong Huangli berkata dengan marah, ayah, mereka semua orang jahat, mereka ingin memukul ibu, tapi untungnya ahli mengusir mereka. Jadi, ayah datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan urusan ahli dan mama. Ahli juga ingin melampiaskan amarahnya. Yehua sangat senang dengan sikap putrinya, tetapi untungnya dia tidak mengikuti emosinya. Yehua mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Wei Chang boleh memulai. Wei Chang menatap para dewa di depannya, dan berteriak, siapa yang bertanggung jawab? Semua dewa menarik napas. Akhirnya, momen itu tiba. Zhu Chengxuan melirik ke arah tuan di sampingnya, dan yang terakhir berkata dengan ringan, katamu. Akulah Kaisar Tianfu, siapakah kamu? Teriak Zhu Chengxuan. Wei Chang berteriak, tuanku ada di sini untuk menyelesaikan urusan. Suruh pangeran itu keluar. Benar saja, itu karena sang pangeran. Zhu Chengxuan berkata dengan suara rendah, Tuan, mungkinkah Tuan ini juga menginginkan darah Dong Huang dan Hua? Dia ingin membunuhku. Jangan khawatir, aku di sini. Mereka tidak akan berani berbuat apa-apa padamu, kata Hong Tai acuh tak acuh. Zhu Chengxuan berteriak, tolong beritahu saya apa yang dia lakukan. Yehua memberi isyarat agar Wei Chang mundur, lalu berkata dengan suara pelan, ada apa? Berani-beraninya dia mengganggu wanita-wanita dewa ini. Berani sekali kalian. Kau membunuh ratusan putraku. Zhu Chengxuan menolak untuk menerimanya, melecehkan wanitamu, dan kau akan membunuh semua putraku. Tidak ada keadilan. Yehua mencibir, dewa ini membunuh putra-putramu. Apa urusanmu dengan itu? Petik 2. Petik 2. Kerumunan itu pun riuh. Mereka pernah melihat orang-orang yang tidak masuk akal, tetapi belum pernah sampai sejauh ini. Anda membunuh anak orang lain dan mengatakan itu tidak relevan. Lalu apa yang relevan? Zhu Chengxuan sangat marah mendengar kalimat ini. Dia membunuh putranya dan berkata bahwa dia harus mengurus urusannya sendiri. Terlalu sombong. Yang mulia, Anda harus menjadi hakimnya. Zhu Chengxuan hanya bisa meminta bantuan dari Tuan Besar. Pria ini terlalu arogan. Hong Tai mengangguk dan perlahan mengangkat tubuhnya hingga sejajar dengan Yehua. Kamu adalah Tuan yang mana? Tanya Hong Tai dengan suara berat. Apakah kau ingin ikut campur dalam urusan dewa ini? Tanya Yehua ringan. Hong Tai tidak menyangka pihak lain akan bersikap acuh tak acuh padanya. Sekarang, dia tidak akan bersikap acuh tak acuh padanya. Dewa ini melindungi mereka, dan tentu saja ingin campur tangan. Pangeran itu melecehkan wanitamu, yang mana salah,
Tapi kau juga membunuh 100 putra kaisar. Seharusnya dianggap impas. Hong Tai masih ingin mundur tanpa melawan. Lagi pula, ketiga naga ini bukan main-main. Ye Hua sudah sangat ingin membunuh penguasa ini, tetapi jika dia membunuhnya sekarang, mereka tidak akan punya harapan lagi. Pertama, dia perlu memberi mereka harapan, lalu menggantinya dengan keputusasaan. Itu cuma peringatan. Para wanita dewa ini, berani-beraninya kalian menyinggung. Kalian pikir hidup kalian terlalu mulus. Lalu apa maumu? Tanya Hong Tai dingin. Ye Hua berkata dengan ringan, bunuh. Ayo, ayah, si kecil menghibur ayahnya. Orang-orang yang berdiri di hadapan ayahnya semuanya orang jahat. Hong Tai melirik Dong Huangli dan berpikir tentang cara menghindari pertempuran. Bagaimana kalau begini? Kita akan mengirim pasukan kita untuk bertarung 1 lawan 1. Siapapun yang berhasil memenangkan 2 ronde dari 3 ronde akan menang. Jika kita menang, kalian mundur selangkah. Jika tidak, aku akan mundur selangkah. Ye Hua merasa saran Hong Tai bisa dilaksanakan, meski situasinya sepihak, tetapi akan memberi mereka harapan. Ya, Hong Tai mengangguk, lalu turun untuk berdiskusi dengan Kaisar, siapa yang akan dikirim untuk berperang. Ye Hua menatap bawahannya dan bertanya dengan ringan, siapa di antara kalian yang ingin mencobanya? Ayah, ahli mau pergi. Dong Huangli tampak sangat yakin, tetapi Ye Hua tidak akan membiarkan putrinya pergi. Hari ini, dia hanya di sini untuk mengamati, tidak ada yang lain. Melihat ayahnya mengabaikannya, Dong Huangli menahan diri. Yang mulia, bawahan Anda bersedia bertarung. Tang Wei berjalan keluar perlahan dan membungkuk. Dia mengenakan gaun tube top bermotif bunga putih. Wei Chang sungguh beruntung. Baiklah, jangan mengecewakanku, kata Ye Hua ringan. Ya, setelah berbicara, Tang Wei melompat turun seperti wanita super. Tang Wei mendarat di tanah dengan keras. Tanah di bawah kakinya retak, dan gelombang udara memancar. Jalan masuk ini sangat indah. Ye Hua tak kuasa menahan diri untuk mengangguk, dan berkata kepada Wei Chang, kau mengajarinya dengan baik. Terima kasih atas pujianmu. Lai Gu diam-diam bernegosiasi dengan ketiga istrinya. Mereka harus memanfaatkan kesempatan ini dan melakukan yang terbaik di depan Ye Hua, agar ia juga dipuji olehnya. Lihat Wei Chang sekarang, dia terlihat sangat cemberut. Karena mundurnya jutaan pasukan, ruang terbuka yang luas pun tersisa, dan kemunculan Tang Wei membuat para dewa ini tersenyum jijik. Meskipun cara masuk ini sangat indah, banyak orang bisa melakukannya. Karena dia seorang wanita, banyak orang tidak menganggapnya serius. Bab 418. Saudara-saudara Hong di tembok kota menatap dengan pandangan menghina. Apa yang lain begitu takut sampai-sampai mereka mengirim seorang wanita untuk mati. Kasihan sekali wanita secantik itu. Gaun ini sungguh menggoda, begitu besar, begitu dalam. Kaisar, siapa yang akan bertarung? Tanya Hong Tai lantang. Ini cara terbaik untuk menghindari pertempuran. Dia juga bisa menjaga gengsinya. Lagi pula, ketiga naga ini bukan main-main. Ayah, kenapa ayah tidak membiarkan anak ini bertarung? Hong Yi, yang berada di sampingnya, memintanya untuk bertarung. Rasanya tidak pantas jika ia tidak menunjukkan wajahnya dalam adegan seperti itu. Ia perlu memamerkan kekuatannya kepada orang lain. Hong Tai masih tahu apa yang ingin dilakukan putranya, dia hanya ingin pamer. Ayah, anak ini juga berani bertarung. Kata Hong Xing. Sebagai anak seorang overlord, ia terlahir dengan kekayaan berlimpah, dan kini ia sudah hampir setengah kaki masuk jajaran overlord. Jika ia cepat, dalam 10.000 tahun ke depan, akan ada 2 overlord baru. Ini benar-benar perundungan sampai mati. Karena Tang Wei hanyalah seorang gadis, mereka ingin menindasnya. Jika Wei Chang tidak yakin, dia tidak akan mengirim Tang Wei untuk bermain. Terus terang, bahkan jika Tang Wei melawan seorang overlord, masih ada peluang untuk menang. Jadi, karena sekarang dia akan bertarung, jelaslah bahwa dialah pengganggu yang sebenarnya. Inilah sebabnya Hong Tai tidak bisa melihat kekuatan Ye Hua dan yang lainnya. Semua orang di sini lebih tinggi darinya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani ia bayangkan. Meski 7 dosa mematikan semuanya menyebut Ye Hua sebagai penguasa, bahkan dia sendiri tidak begitu jelas mengenai kekuatannya. Jika seseorang menganggap 7 dosa mematikan saat ini sebagai seorang penguasa tertinggi, maka ia sudah berada di atas mereka. Karena tidak ada gelar, ia hanya bisa disebut penguasa tertinggi. Seven Deadly Sins dapat bekerja sama melawan semua overlord saat itu,
menunjukkan bahwa mereka telah memiliki kekuatan overload, belum lagi sekarang kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang menyimpang. Wei Chang dapat dengan mudah menciptakan tim yang unggul. Sama seperti saudara hijau dan merah, dari 0 hingga 100 dalam hitungan detik. Jadi, mereka bahkan tidak tahu tim seperti apa yang mereka hadapi. Tim ini adalah definisi dari tim curang. Tang Wei sendiri sudah cukup. Saat itu, Tang Wei bukan lagi seorang mahasiswa muda. Ia tampak sangat tenang menghadapi situasi seperti itu. Ye Hua juga melihatnya dan berharap agar setiap orang di tim bisa beristirahat sendiri sehingga dia bisa bersantai. Diduga malas. Saat itu, Zhu Chengxuan sedang bimbang menentukan siapa yang akan dikirim. Meskipun putra Overlord memintanya untuk bertempur, Overlord tidak mengungkapkan pendapatnya. Sepertinya ia ingin mengukur kekuatan lawan. Tang Wei berdiri di dataran luas. Meskipun tubuhnya yang kecil tampak mungil, ia memancarkan aura yang luar biasa. Sebagai seorang perempuan, ia bisa bersikap tenang seperti itu pada kesempatan ini. Pihak lain mengaguminya, namun merasa iba. Siapa yang berani melawanku? Teriak Tang Wei dengan suara dingin. Ini pertama kalinya aku tampil untuk Yang Mulia, aku tak boleh membuat kesalahan. Aku tak akan mempermalukan diriku sendiri, tapi aku tak boleh mempermalukannya. Jadi, dia tidak hanya ingin menang, tetapi menang dengan bersih. Semua orang bisa mendengar suaranya yang merdu. Wajah para dewa agak muram. Mereka dibenci oleh seorang wanita. Yang Mulia, saya pergi. Seorang pria tampan keluar dari sekte. Ia mengenakan jubah putih sederhana tanpa hiasan. Ia tampak anggun namun naif, membuatnya tampak seperti belum menjelajahi dunia. Zhu Chengxuan tersenyum, kalau begitu aku harus merepotkanmu, Master Sekte. Yang Mulia bersikap sopan. Sudah menjadi tugas saya sebagai seorang kultivator untuk membasmi para pelaku kejahatan. Ia tampak sangat hormat, tetapi jangan tertipu oleh ilusinya. Meskipun tampak hormat di hadapan kaisar, ia ingin pamer di hadapan sang penguasa, yang akan sangat bermanfaat bagi sektenya dan dirinya sendiri. Zhu Chengxuan berkata dengan gembira, baiklah, kaisar ini akan menantikan kepulanganmu yang penuh kemenangan. Wen Lu, kepala sekolah-sekolah Sea Mountain. Setelah berbicara, dia terbang menuju Tang Wei. Hong bersaudara hampir tersedak. Orang ini benar-benar pamer. Mendarat perlahan di tanah, Wen Lu melirik wanita di depannya. Dari penampilannya, wanita ini memang cantik, tetapi dari pakaiannya, ia tidak tampak berkuasa, melainkan seperti wanita kaya. Wanita ini biasa saja, tetapi dari segi momentum, ia bisa dianggap sebagai pahlawan di sekolah menengah putri. Wen Lu, ketua sekte sekolah Sea Mountain. Tang Wei terdiam sejenak, haruskah aku melanjutkan dengan namaku? Seperti di TV. Tang Wei, mahasiswa tingkat akhir Universitas Longan. Tang Wei hanya bisa berkata begitu. Ye Hua tidak mendirikan sekte apapun, dan dia tidak punya jabatan, tidak seperti Paman Wei yang berperan sebagai salah satu dari 7 dosa mematikan. Dia sedikit terkejut. Gadis ini hanyalah seorang murid, dan dia adalah ketua sekte. Jika dia menang, dia tidak akan bisa menunjukkan wajahnya dimanapun. Haha, wanita ini masih mahasiswa. Sepertinya pihak lawan tidak punya lawan yang bisa diajak bertarung. Hong Yi terus menertawakan pihak lawan. Keluarga kerajaan di sekitarnya tidak berkomentar apa-apa, pria ini hanya mengandalkan ayahnya untuk menjadi penguasa. Ia tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Tanpa kesulitan, bagaimana Anda bisa memahami kekejaman di dunia ini? Ye Hua duduk di kursi kayu sambil menggendong putrinya, lalu bertanya, berapa banyak gerakan yang harus dilakukan agar Tang Wei menang? Ini pertanyaan yang sangat sulit. Little Green, katakan padaku, tanya Ye Hua. Lu Hong ketakutan. Bagaimana dia bisa tahu? Dia hanya bisa menebak, Yang Mulia, 3 gerakan seharusnya sudah cukup. Lai Gu, katakan saja padaku. Ye Hua terus bertanya. Lai Gu menyentuh dagunya dan berkata lembut, Yang Mulia, 2 gerakan. Bibi Tang bisa melakukannya hanya dengan 1 gerakan, kata Dong Huang Li, yang sedang berada di pelukan Ye Hua, tiba-tiba. Sepertinya ia sangat percaya pada Tang Wei. Ye Hua menyentuh kepala putrinya, Wei Chang, bagaimana menurutmu? Little Honor benar, 1 gerakan saja sudah cukup. Ahli tahu Bibi Tang sangat hebat. Dong Huang Li berkata dengan gembira, ayah, kemari dan pujilah ahli. Ahli sudah siap. Ye Hua berkata dengan acuh tak acuh, baguslah, jika dia menggunakan 2 gerakan atau lebih, maka dewa ini akan mengkritikmu.
Wei Chang membungkuk sedikit untuk mengisyaratkan bahwa dia terlalu khawatir. Jika para dewa ini bisa mendengar percakapan Ye Hua, mereka pasti akan berseru, ini adalah Master Sekte yang terkenal, yang sangat kuat. Jika dia berkultivasi selama 10.000 tahun lagi, dia pasti akan menjadi penguasa yang kuat. Kamu bilang 3 gerakan, 2 gerakan. Cuma 1 gerakan. Dari mana kepercayaan dirimu berasal? Wen Lu mungkin bisa mengatasinya dalam 1 gerakan. Di lapangan, Wen Lu memimpin dalam mengeluarkan senjatanya. Pedang itu sangat tipis dan panjang, seperti jarum bordir. Begitu muncul, gelombang dahsyat meletus, langit dan bumi berubah warna, dan angin bertiup kencang. Ini air mata Venus, benda suci. Keluarkan senjatamu. Setelah berbicara, aura Wen Lu meledak dengan kekuatan penuh. Matanya sedalam bintang, seolah-olah dia satu-satunya di dunia, dan yang lainnya hanyalah semut. Mungkin versi singkat dari Li Hua Daiyu yang berarti wajah cantik berlumuran air mata. Dalam sekejap, hembusan angin tiba-tiba meningkat, dan tekanan tak terlihat meledak. Napas yang kuat bergema di antara langit dan bumi, bahkan orang-orang di kota kekaisaran pun merasakannya. Mereka ingin berlutut dan menyembahnya. Bab 419. Para master sekte lainnya sangat terkejut, Wen Lu ini begitu kuat. Pantas saja dia berani bertarung. Hong Tai juga sedikit terkejut. Orang ini sudah setengah langkah menuju ranah penguasa tertinggi. Jika diberi cukup waktu, dia pasti bisa menjadi penguasa tertinggi dalam waktu dekat. Berapa lama? Mungkin puluhan ribu tahun. Lagi pula, menjadi seorang overlord tidaklah semudah itu. Para dewa merasakan tekanan Wen Lu dan merasa gembira. Ada harapan. Pemimpin sekte pasti akan menang. Ini sudah jelas. Ini berlebihan. Sungguh sia-sia membunuh ayam dengan pisau jagal. Para dewa merasa penuh harapan bahkan sebelum pertempuran. Beberapa dari mereka bahkan mulai merayakan kemenangan pertama mereka. Ye Hua menatap ikan asin tersebut dan terkekeh pelan. Tertawalah, berbahagialah. Tertawalah seumur hidupmu. Keputusasaan baru saja dimulai. Di lapangan, aura Wen Lu telah mencapai puncaknya. Ia merasa satu tangan mampu mencubit leher giok putih lawannya. Tunjukkan senjatamu, kata Wen Lu dengan suara rendah. Menghadapi auranya, pihak lain tampak acuh tak acuh. Entah dia datang dengan persiapan atau ketakutan. Seharusnya yang terakhir. Lagi pula, kalau lawan bahkan tidak menunjukkan senjatanya, dia tidak akan terganggu sama sekali. Apa gunanya pamer untuk menang melawan perempuan? Apalagi perempuan tanpa senjata. Wajah cantik Tang Wei tak menunjukkan sedikit pun gerakan. Angin berhembus menerpa tubuhnya, membuat rambutnya berkibar, dan gaun yang dikenakannya berderak. Tanganku adalah senjata terbaik, Tang Wei mengepalkan tangan merah mudanya dan berkata perlahan. Tangan, para dewa tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Wanita ini gila. Tak tahu malu, benar-benar menggunakan tanganmu untuk melawan pemimpin sekte dengan benda suci. Ini adalah jalan menuju penghancuran diri. Wanita ini bermimpi menang dengan tangannya. Raut wajah Wen Lu sedikit berubah. Wanita ini begitu sombong, bahkan mengucapkan kata-kata yang begitu sombong. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Bagus, akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati. Setelah ia berhenti, tekanannya sedikit meningkat lagi. Air mata Venus di tangannya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Pedang penghancur hati. Suhu di sekitarnya langsung meningkat, seolah-olah semua molekul air terkuras abis, mirip gurun. Cahaya pedang menyapu, dengan kecenderungan untuk membalikkan dan menjungkir balikan lautan. Seolah-olah menghancurkan segalanya di dunia. Pedang ini mencapai keadaan menyatu antara manusia dan pedang. Bagi Wen Lu, memainkan ilmu pedang seperti itu adalah semacam kenikmatan, bagaikan melodi yang indah. Saat itu, waktu seakan berhenti, dan hanya pedang yang terlihat di matanya. Semua dewa menahan napas ketika melihat gerakan mematikan di awal pertempuran. Mereka terkejut oleh pedang penghancur hati di depan mereka. Inilah kekuatan seorang master sekte. Ia membuktikan reputasinya. Hanya dalam pertempuran ini saja, ketenarannya pasti akan menyapu seluruh Tianfu dan mengalahkan para pahlawan. Pada saat ini, para master sekte menyesal tidak menunjukkan diri lebih awal. Jika mereka bertindak tegas dan memenangkan pertempuran ini, maka sekte mereka juga akan maju mulai sekarang. Saat itu, tidak ada yang peduli dengan tindakan Tang Wei. Melawan gerakan sekuat itu, dia akan hancur berkeping-keping. Tidak akan sulit bagi Wen Lu untuk memenangkan ronde ini. Mata indah Tang Wei menatap cahaya pedang yang mengancam,
dan kaki kanannya terbanting ke belakang. Ledakan, tanah dirobek oleh sepatu hak tingginya, dan tangan kanannya perlahan mengepal dan diletakkan di pinggang. Aura hitam perlahan memancar keluar, mengembun di tangan merah muda Tang Wei, dan saat ini, mata Tang Wei yang tanpa emosi menjadi hitam pekat. Saat Tang Wei mengumpulkan kekuatannya, tanah di bawah kakinya berangsur-angsur runtuh, dan aura hitam di tubuhnya menjadi semakin gelap, mirip dengan api hitam. Tindakan Tang Wei membuat para dewa membekukan senyum mereka. Ada apa dengan situasi ini? Saat berikutnya, Tang Wei melangkah dengan kaki kanannya lagi. Ledakan. Dalam radius 100 km, tanah mulai bergetar, seolah-olah gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter telah tiba. Tanah tampak terbelah, dan retakan-retakan muncul. Dari sudut pandang Yehua, retakan-retakan itu menjulang ke langit. Kota Kekaisaran segera mengaktifkan keadaan defensif, jika tidak, kota itu akan hancur total akibat tendangan ini. Inilah kekuatan Tang Wei yang sesungguhnya. Ini pertama kalinya dalam sejarah kekuatannya dilepaskan sepenuhnya. Bagaimanapun, bumi adalah rumahnya, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan kekuatannya. Dan bukan hanya Tang Wei, tetapi semua orang sama saja. Tapi di sini berbeda, dia bisa sepenuhnya melepaskan dan berjuang. Semua dewa menatap dengan bodoh. Ada kekuatan penghancur yang begitu dahsyat di kakinya. Apa dia masih perempuan? Ini cuma monster humanoid, raja kehancuran. Tendangan Tang Wei bahkan lebih mengejutkan daripada penghancuran-penghancur hati. Sebagai seorang overlord, Hong Tai terkejut melihat wanita ini memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Ia bahkan tidak bisa mengukur kekuatannya. Ini jelas merupakan setengah kaki ke dalam jajaran overlord. Hong Tai menatap lebih dari 10 orang di atas naga, apakah mereka semua? Pikiran Kaisar Zhu Chengxuan kosong, ia berpikir bahwa seorang wanita tidak ada apa-apanya dibandingkan Wen Lu, Master Sekte Sekolah Gunung Laut. Tetapi, namun kaki Tang Wei benar-benar menghancurkan harapan para dewa. Yehua sangat puas dengan tindakan Tang Wei. Ini langkah yang bagus. Tak hanya mengejutkan, tapi juga menginjak wajah para dewa ini untuk memberitahu mereka bahwa kau, Tang Wei, tak mudah diganggu. Wei Chang menatap wanita itu dengan kekaguman di matanya. Seperti yang diharapkan dari wanita yang disukainya, aura ini memiliki gayanya sendiri dari masa lalu. Saat Tang Wei melangkah seperti ini, sepatu hak tingginya tidak patah sedikit pun. Sungguh menakjubkan. Dengan langkah Tang Wei yang turun, tinju kanannya pun dipukul. Pukulan penghancur dunia. Tendangan tadi adalah cara untuk membuka jalan bagi pukulan ini. Yang disebut meminjam kekuatan untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Tinju ini melesat keluar, menghasilkan ledakan sonik yang dahsyat. Kekejaman hitam melilit tinju merah muda Tang Wei, bagaikan matahari hitam. Ledakan. Kedua kekuatan itu tiba-tiba bertabrakan, dan gemuruh dahsyat menggema di langit. Semua gunung runtuh, dan sinar cahaya yang menyilaukan melesat lurus ke langit, membubarkan awan hitam. Akibat dahsyat menyebar kemana-mana, dan saat menyentuh penghalang kota Kekaisaran, seluruh penghalang bergetar, seolah-olah hendak meledak. Matahari kembali bersinar menyinari bumi, namun tanah yang tadinya datar kini amblas dalam dengan retakan-retakan tak berdasar yang tak terhitung jumlahnya. Bab 420. Wajah semua dewa tetap tampak gila. Mulut mereka lebar sekali, cukup untuk memasukkan ham ke dalamnya. Itu seperti mengetahui setelah orgasme bahwa orang lain itu adalah seorang pria. Wanita ini sungguh mengerikan. Bisa selamat dari serangan Master Sekte. Sungguh sebuah keajaiban. Akan tetapi, banyak orang mendapati bahwa benda suci di tangan ketua sekte telah menghilang. Di lapangan, ekspresi Wen Lu tampak tidak biasa. Tang Wei berdiri dan tampak sangat anggun. Seolah-olah dia tidak memukulnya barusan. Mustahil, mustahil, gumam Wen Lu dengan suara rendah. Adegan tadi terputar kembali dalam pikirannya, dan tinju lawan langsung mengenainya. Tepatnya ke arah ujung pedangnya. Sebelumnya dia masih kegirangan, namun kini seorang wanita mampu menghancurkan benda suci miliknya dengan tinjunya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Sebelum tinju kecil itu sempat menyentuhnya, T Venusnya bergetar hebat, dan T itu mulai menghilang dari ujung pedang. Lalu seluruh pedang berubah menjadi debu. Benda suci itu berubah menjadi bubuk di bawah tinjunya. Kalau dia bukan seorang overlord, bagaimana mungkin benda suci itu bisa dihancurkan hanya dengan dagingnya? Wen Lu perlahan mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara rendah, siapa kamu sebenarnya? Jika dia tidak menanyakan pertanyaan ini,
dia akan mati dengan kematian yang tidak lengkap. Tang Wei berkata dengan enteng, aku hanya mahasiswa biasa, dan tentu saja, aku adalah bawahan dari bawahan tuanku. Aku juga istri dari seorang bawahan. Mendengar jawaban ini, mata Wen Lu melebar. Ia perlahan menatap pria yang duduk di kursi. Bawahan dari bawahan memiliki kekuatan seperti itu. Kekuatan seperti apa yang dimiliki bawahan? Dan kekuatan seperti apa yang dimiliki tuan mereka? Mereka adalah sekelompok setan. Dia tiba-tiba tertawa, dia mati karena tindakannya. Embusan angin bertiup kencang, dan Wen Lu pun lenyap, berubah menjadi debu. Bahkan roh primordialnya pun tidak tertinggal, yang menunjukkan betapa mengerikan pukulan ini. Pemandangan seperti itu sungguh tak terbayangkan bagi para dewa. Ia adalah salah satu dari 10 master teratas Tianfu. Ia bahkan tak mampu menahan pukulan lawan. Sungguh tak terbayangkan. Mereka yang tadinya bersiap merayakan, kini tercengang dan hati mereka dipenuhi ketakutan. Rasanya seperti anak kecil memukul orang dewasa. Semua orang mengira orang dewasa akan menang, tetapi ia tidak menyangka anak kecil akan memukul orang dewasa. Terlebih lagi, ia dijatuhkan tanpa perlawanan. Setelah menyelesaikan tugasnya, Tang Wei kembali ke ekor naga, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, Yang Mulia. Ye Hua mengangguk dan berkata ringan, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Seharusnya begitu. Tang Wei bersikap sangat rendah hati. Namun, di mata para dewa, kerendahan hati seperti itu berbeda. Anehnya, wanita sekuat itu menghormati pria itu. Ye Hua mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Tang Wei kembali ke tim. Tang Wei membungkuk dan mundur ke belakang tim. Pada saat ini, semua dewa bereaksi dan wanita itu tampaknya berdiri di belakang tim. Lalu apa sih yang berdiri di depan? Para master sekte itu berubah pikiran. Lagi pula, ini bukan pertarungan yang adil. Untungnya, mereka tidak pergi sekarang. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati. Yang Mulia, ini tidak mungkin baik. Zhu Chengxuan bertanya dengan suara berat, bahkan ketua sekte pun tidak bisa menang. Wajah Hong Tai tenang, dia meremehkan kekuatan mereka. Dari mana orang-orang ini berasal? Hong Yi dan Hong Xing di belakang mereka tidak berani berbicara lagi, bertingkah seperti bayi yang baik. Langkah Tang Wei mengejutkan mereka berdua. Sebagai putra seorang penguasa, kekuatan mereka memang luar biasa. Alam yang telah dikultivasikan orang lain selama puluhan ribu tahun dapat dicapai dalam 1000 tahun. Kekuatan mereka tidak jauh berbeda dengan Wen Lu. Memikirkan pertempuran tadi, jika ayah mereka mengizinkan mereka bertarung, merekalah yang akan mati. Itu adalah kebijaksanaan ayah mereka. Siapapun yang dikirim ke sana akan mati dalam situasi itu. Kaisar, jangan khawatir. Dewa ini berjanji untuk melindungimu. Tentu saja aku akan menepati janjiku. Setelah berbicara, Hong Tai terbang keluar dari penghalang. Baginya, penghalang seperti itu tidak ada apa-apanya. Melihat penguasa ini muncul, Ye Hua mencibir dalam hatinya dan tidak bisa duduk diam. Tuan, mengapa kita tidak saling belajar? Hong Tai berdiri di atas kehampaan dan bertanya dengan lantang. Sejak menjadi Overlord, pertarungan kedua terasa sia-sia. Pertarungan pertama terjadi 5 tahun yang lalu, saat aku melawan kelompok alien itu. Tanpa menunggu Ye Hua berbicara, Dong Huangli meringis ke arah Hong Tai, kamu sangat lemah, aku tidak akan belajar darimu. Penguasa yang bermartabat ini disebut ayam lemah oleh seorang anak, dan itu pun tergambar jelas di wajahnya. Melihat ketiga naga itu, Hong Tai menahan diri. Sampai saat ini, Hong Tai takut pada 3 naga, bukan pada belasan orang. Ye Hua menatap wajah yang familiar ini dan berkata, anak-anak biasanya berkata jujur. Kalau kamu mau belajar dariku, kamu sungguh tidak cukup. Meskipun ini pernyataan yang ringan, semua orang setuju. Ye Hua sengaja memberitahu semua orang. Penguasa pihak lain memandang rendah mereka. Bahkan nadanya penuh ejekan. Semua orang terdiam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kau, jangan pikir begitu, hanya karena perjanjian Overlord, aku tidak berani melakukan apapun padamu. Hong Tai sangat marah kepada Ye Hua. Awalnya ia ingin menggunakan perjanjian ini untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi sekarang ia mengatakan bahwa Ye Hua mengandalkan perjanjian itu. Ia benar-benar tidak tahu malu. Ye Hua terkekeh pelan dan berdiri perlahan, perjanjian Overlord. Aku bahkan tidak ingat berapa banyak Overlord yang kubunuh. Kau membunuh banyak penguasa. Wajah Hong Tai muram, ia bertanya dengan suara dingin. Ye Hua merasa aksinya hampir berakhir.
Ia tidak tertarik menontonnya lagi. Sekarang ia harus memberi mereka gelombang keputusasaan terakhir. Tuan ini akan sangat membantu dalam hal itu. Ya, banyak-banyak. Yehua mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Ia menyipitkan mata sedikit untuk menatap Hong Tai. Ia sangat menyukai ekspresinya, ketakutan dalam kegugupannya. Hong Tai tiba-tiba tertawa, kau pikir kau bisa membuatku takut? Kau pikir kau menakutkan? Saat ia berbicara, aura agung terpancar. Kekuatan aura itu sangat penting, terutama di level Overlord. Yang lebih kuat akan menang. Dan para dewa di bawah hanya melihat mereka berbicara dan tidak mendengar isinya, tetapi dari tindakan Sang Maharaja, tampaklah bahwa pertarungan akan segera dimulai. Selanjutnya bab 421.